Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rizky Hermawan Saputra dengan NIM 12370501115 dari kelompok Nyarido sama Dapat Aradea. Di sini saya akan menjelaskan tentang physical data model ya. Ini untuk physical data model itu. Jadi apa itu physical data model? Physical data model itu seperti blueprint rumah. Sebelum bangun rumah, kita butuh gambar detail. Jadi kalau umpamanya nih, kita mau bikin rumah nih, jadi kita harus tahu secara detailnya kayak ruangannya ruangan tamu mau di mana, kamar untuk anak mau di mana, kamar untuk orang tua mau di mana, kamar mandi di sebelah mana. Nah, begitu juga sama dengan ini physical data model yang tentang text ID. Mari kita bahas dulu eh, antara relasinya ya. Jadi relasinya itu kan ini dari user nih, dari dari user, dari user ke BDA booking. Nah, arah panahnya kan dari user ke booking, artinya satu user bisa bisa buat banyak booking. Nah, kita ambil contohnya nih. Misalkan Rido, satu user bisa pesan tiket Spiderman, Frozen sama Batman buat di booking. Nah, untuk contoh satunya lagi misalkan satu city nih. City satu user bisa pesan tiket Parasite satu booking. Jadi satu user itu bisa pesan tiket atau booking tiket Spiderman bisa lebih dari satu lah, intinya banyak itu asalkan jadwal tayangnya berbeda-beda. Misalkan kan kayak Spiderman, misalkan Rido nonton Spiderman jam 7 pagi sampai jam 8. Nah, untuk yang film keduanya biasanya jam 8 ke atas, gak bisa sama gitu. Kalau sama kan nanti nggak bisa ketonton yang satunya lagi gitu. Lalu di sini untuk relasi BDA user ke BDA loyalty point. Nah, ini kan dari sini ke sini. Nah, arah panahnya kan dari user ke loyalty point, artinya satu user bisa punya banyak reward point. Contoh realnya misalkan kayak Rido nih dapat poin tiap bulannya karena sering nonton bioskop. Misalkan dari Januari dia udah nonton berapa kali film nih, biasanya dapat 100 poin. Bulan Februarinya dia cuma nonton sekali nih atau dua kali, dapat poinnya jadi 50 gitu. Lalu untuk relasinya BDA film ke BDA schedule. Bentar. BDA film ke BDA schedule nih, yang ini nih. Dari film ke schedule artinya satu film bisa punya banyak jadwal tayang. Jadi kayak contohnya tuh kayak gini, Spiderman satu film tayang di bioskop X1 Bandung, bisa di Jatinangor juga yang di Jatos dengan jam-jam yang berbeda gitu. Untuk yang BDA Cinema ke schedule, nah BDA Cinema ke schedule ini nih, ke schedule. Dari cinema ke schedule artinya satu bioskop bisa punya banyak jadwal. Contohnya X1 Bandung, satu cinema punya banyak jadwal kayak Spiderman jam 19.00, Frozen jam 17.00, Batman jam 21.00, Parasite jam 15.30. Nah, jadi satu sinema itu banyak jadwal-jadwal film gitu. Nah, lalu untuk yang BDA schedule, nah ini schedule ke sheet, ke kursi. Nah, ke sheet nih, ke sheet. Dari schedule ke sheet artinya satu jadwal punya banyak kursi. Nah, contohnya kayak Spiderman jam 19.00 nih, satu schedule punya kursi dari A1, A2, A3, A4, A5. Nah, lalu ada B1, B2, B3, B4, B5 sampai C1 sampai C5. Total mungkin kursinya kalau nggak salah antara 50 100 kurang deh kalau nggak salah gitu. Nah, jadi setiap jadwal itu tuh butuh set kursi sendiri. Kursi A1 untuk Spiderman jam
19.00 beda kursi dengan A1 untuk Frozen jam 17.00 kayak gitu, kayak contohnya gitu. Lalu untuk BDA schedule ke BDA booking. Nah, dari ini schedule set. Nah, ini ke booking nih. Ke booking ini artinya satu jadwal bisa punya banyak booking. Jadi kayak contohnya kayak Spiderman jam 19.00 nuh. 19.00 nih. Satu schedule bisa di booking. Misalkan Rido booking kursi A2, Siti booking kursi B1, Andi booking kursi C3. Nah, itu contohnya. Lalu untuk relasi yang B3 seat, B3 B9 seat ke PDA 9 booking dari sini ke ini nih. Nah, aduh malah atas. Sorry. Nah, dari seat ke booking artinya satu kursi bisa punya banyak booking history. Nah, jadi satu kursi untuk satu schedule sama dengan satu booking aktif gitu. Jadi contohnya tuh kursi A1 Spiderman jam 19.00 di bookingnya sama persatu Rido tapi di cancel nih, di booking 2 City sukses. Nah, untuk BDA 9 booking ke BDA payment, beda booking ke BDA payment nih dari sini ke sini. Nah, artinya satu booking sama dengan satu payment one to one. Jadi contohnya kayak booking ID 1 Rido Spiderman, terus ke payment ID dana 50.000 sukses. Nah, booking ID 2 City nonton filmnya Frozen langsung ke payment ID 2 OVO 45.000 sukses. Nah, yang ke 9 ada BDA 9 booking ke BDA tiket. Dari booking ke tiket, ini booking, nah ini tiket. Nah, dari booking ke tiket artinya satu booking sama dengan satu tiket one to one. Contoh realnya kita ambil booking ID 1 ke tiket dengan QR code. Nah, nanti kan di codingannya ada QR kodenya. Lalu contoh yang keduanya booking ID 2 ke tiket dengan QR code, nanti ada codingannya gitu. Jadi nah, di sini lalu saya juga akan membahas ke penjelasan tentang kode SQL-nya. Jadi apa itu SQL? SQL itu seperti bahasa perintah untuk database. Nah, ini nih untuk codingannya. Nah, jadi langkah yang pertamanya itu kita bikin use tag ID dulu, kita bikin use tag ID dulu. Nah, yang artinya kan kita udah bikin use tag ID database bernama tag seperti buka folder di komputer. Nah, lalu kita bikin tabel. Nah, yang tabel pertama itu adalah kita bikinnya tabel BDA user. Nah, jadi untuk codingannya itu kita jelasin satu persatu aja ya, dari mulai ininya, ID-nya, nama, email, phone number, password. Jadi ke tabel BDA user itu bikin tabel nama. Nah, bikin tabel namanya ini BDA 9 user. Nah, untuk ID user enter primary ke auto increment. Nah, lalu di bawahnya INT itu angka bulat, premaker adalah kunci utama, ID unik. Nah, auto increment otomatis naik 1 2 3 dan 4. Untuk namanya Fartad, jadi 100 Fartad kalau salah. Tag bisa berubah panjang. 100 kalau nggak salah karakternya 100 maksimal kalau nggak salah 100 ya. Untuk email Fartadnya 100 unik. Nah, unik itu adalah tidak boleh sama. Jadi bisa ada dua user dengan email sama. Nah, itu tidak boleh karena ininya unik, karena tidak bisa. Jadi unik itu emailnya harus berbeda lah, jangan sama gitu. Nah, lalu yang ini ada password 255. 255 itu adalah karakter untuk password yang di encrypt gitu. Lalu di bawahnya ada tabel film. Nah, ini ada tabel film yang spesialnya adalah durasi. Nah, durasi integer, durasi dalam menit 133 atau 120 dan lain-lain gitu.
Untuk sinopsis tagnya bisa menampung teks panjang ribuan karakter. Nah, yang ini nih, nah sinopsis tagnya. Lalu ada tabel sheet. Eh, tabel sheet dulu nih, mana ya? Tabel sheet. Nah, ini tabel sheet. Untuk penjelasan khususnya, enum available box health seperti pilihan ganda A, B, atau C. Status kursi hanya boleh 3 nilai ini, tidak bisa kosong atau penuh. Untuk default available, kalau tidak diisi otomatis available kursi baru tersedia. Untuk mungkin ya sama kayak BDA booking juga, sama kayak payment, etiket, baca, beda oleh poin. Nah, untuk data insert atau data dummy, nah kita ambil dulu contohnya 4 nih. Kita ambil contohnya 4. Penjelasannya, insert into itu adalah masukkan data ke tabel. Tabel kolom 1, kolom 2, kolom 3 sama dengan kolom mana yang mau diisi. Nah, jadi file lu nilai 1, nilai 2, nilai 3 isinya apa. Nah, lalu kan biasanya ada pertanyaan kenapa ID user tidak diisi, karena auto increment otomatis jadi 1, 2, 3, 4. Nah, lalu untuk ininya juga kan sama, untuk filmnya juga. Untuk filmnya sama kayak ini, nanti kita bawa bawa dulu 4 contohnya. Untuk sinemanya juga kita bawa dulu 4. Untuk schedule-nya ini, untuk jamnya, ini untuk kursinya, ini untuk bookingnya, ini untuk paymentnya, untuk tiket, ini loyalty poinnya. Nah, kita langsung ini aja ya, kita langsung lihat daftar film dan bioskop jadwal tayang. Nah, ini kan udah ya, ini sudah berhasil untuk daftar film dan bioskop dan jadwal tayangnya. Ini daftar filmnya Spider-Man. Untuk bioskopnya ya di sini ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang Surabaya, ada ini untuk jam tayangnya, jadwal tayangnya tahun berapa. Nah, ini untuk detail pemesanan user. Nah, untuk detail pemesanan user di sini kan ada nama Rido, ada filmnya Spiderman, sinemanya X1, jam tayang segini, ini nomor kursinya, dan ini sukses, pembayarannya sukses, berarti tinggal nonton gitu. Nah, ini untuk melihat etiket user. Nah, ketika Rido udah membeli tiket, udah berhasil nih pembayarannya sukses. Nah, biasanya di aplikasi itu ada tiketnya berbentuknya ya kayak gini, misalkan nama ini Spiderman. Nah, ini untuk tiket kodenya. Lalu ada tiket QR-nya, nanti biasanya sama petugasnya sebelum masuk bioskop itu dikasih lihat dulu nih tiketnya, bisa di-scan tiketnya. Nah, kalau udah berhasil baru boleh masuk untuk menonton filmnya gitu. Dan ini untuk poin loyalitas user. Nah, ini kita ambil contohnya 4 lagi ya. Ini sini ada Rido, ada Siti Nurhaliza, ada Andi Wijaya, ada Dewi Lestari. Total poinnya kan Rido 100, Siti Nurhaliza 50, Andi Wijaya 0, Dewi Lestari 30. Kalau poinnya pengen banyak, jadi semakin kita sering menggunakan aplikasi Tag ID untuk memesan tiket bioskop, biasanya itu si poinnya bakal terus menambah gitu. Kalau kita jarang nonton film, misalkan satu contoh nih, Rido suka nonton film di bioskop tapi belinya lewat aplikasi. Nah, dia teh setiap beli teh poinnya pasti menambah. Ada juga orang yang suka nonton bioskop tapi gak mau beli tiketnya di Tax ID, kini pengen langsung ke bioskopnya, bisa juga itu juga, tapi tidak dapat total poin atau poin loyalitas user gitu. Nah, jadi untuk keunggulan sistem ini ya, sistem Tax ID ini
Jadi untuk user itu adalah praktis pesan di rumah, real time lihat kursi available langsung. Lalu untuk pembayaran juga aman, pembayaran digital, paperless juga etiket di HP, rewardnya sistem poin loyalitas. Nah untuk bioskopnya otomatis kurang staf manual, akurat data booking real time, analisis laporan penjualan detail, efisien, tidak ada antrian panjang, customer data, propping untuk marketing. Untuk developer, mohon maaf ya tadi ada gangguan yang dulu, trouble sedikit. Kita lanjutin lagi ya. Untuk bioskopnya adalah otomatis akurat, staf manual, data booking real time, analisis laporan penjualan detail, efisien, tidak ada antrian panjang, customer data, propping untuk marketing. Nah untuk developernya scalable, bisa handle jutaan user, maintainable, kode rapi dan struktur. Untuk share kursnya validasi dan constraint ketat, fleksibel, mudah tambah fitur baru, performanya query yang optimal. Jadi untuk kesimpulan yang dari pembahasannya yang sudah saya jelaskan atau yang sudah saya pelajari itu yang kesitu ada database design, cara merancang tabel yang efisien, hubungan antar tabel relationship, primary key dan foreign key. Untuk SQL fundamentalnya create table DDL, insert, update, delete DML, dan select dengan join di QL. Business logiknya alur pemesanan tiket, sistem pembayaran, manajemen kursi real time, dan data integrity-nya validasi data enum, constraint untuk mencegah error, lalu ada status manajemen. Nah untuk skill yang didapat, analisis kebutuhan sistem, lalu ada desain database yang baik, writing SQL queries, understanding business process, dan problem solving approach. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan untuk pembahasan ini, karena di sini juga saya sama-sama belajar gitu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.